Di sebuah ruang kerja kecil, seorang karyawan bernama Mira terlihat meninggalkan meja kerjanya lebih cepat dari biasanya. Dengan raut wajahnya yang datar, langkahnya terburu-buru dan ia tidak menatap siapapun yang ia lewati. Dan rekan-rekannya saling berbisik. Pasti dia lagi malas kerja. Ya jadi sih, dia menghindari tugas presentasi tadi. Komentar-komentar kecil mulai menyebar. Sore itu, salah satu supervisor mendengar keluhan dari salah satu tim. Tanpa bertanya lebih jauh, ia pun mulai ikut kesal karena merasa timnya tidak kompak. Dan dalam hitungan menit, satu tindakan kecil berubah menjadi asumsi bersama yang semakin menguatkan penilaian. Padahal tidak ada satupun yang benar-benar tahu apa yang sedang terjadi. Baru setelah beberapa jam lewat, barulah semuanya tahu bahwa Mira mendapat telepon dari rumah di mana ibunya jatuh dan harus dibawa ke rumah sakit. Pastilah ia panik, bingung, dan pergi terburu-buru tanpa sempat menjelaskan apapun kepada siapapun. Satu potongan kecil yang kita lihat ternyata bukan seluruh cerita. Namun, kita sering membuat kesimpulan seperti itu setiap hari. Di kantor, di rumah, di media, bahkan terhadap orang asing. Dan jika yang kita lihat hanya sebagian kecil dari kenyataan, mengapa kita begitu cepat menganggapnya sebagai seluruh cerita? Simak video ini untuk lebih dalam. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Di edisi Teras Wawasan kali ini, kita mencoba memahami satu hal yang sering kita lakukan tanpa sadar setiap hari, yaitu melihat tanpa benar-benar memahami. Dalam banyak momen, kita merasa sudah cukup melihat sebuah situasi, padahal yang kita tangkap seringkali hanya permukaannya saja, yaitu sepotong kecil dari sebuah cerita yang jauh lebih besar. Seperti yang dikatakan oleh Daniel Kahneman dalam buku yang berjudul Thinking Fast and Slow, dia menjelaskan otak manusia cenderung memakai cara cepat, menilai dulu, memahami belakangan. Hal ini juga didukung oleh Marshall Rosenberg dalam bukunya yang berjudul Nonviolent Communication yang terbit tahun 2003 menggambarkan bahwa kecenderungan mencampur antara apa yang benar-benar kita lihat dengan interpretasi yang dibentuk oleh emosi. Kemudian Susan David dalam bukunya Emotional Agility menyebutnya persepsi dangkal, kita merespon potongan kecil informasi tanpa mengerti konteksnya. Dan jika yang kita lihat hanya potongan kecil dari kenyataan, bagaimana kita bisa yakin bahwa penilaian kita sudah tepat? Jika kita melihat ke dalam prosesnya, masalah utama bukan pada apa yang kita lihat, tetapi pada cara pikiran kita menyusun makna. Pikiran manusia bekerja cepat. Ketika ada informasi yang belum lengkap, otak langsung mengisinya dengan pola-pola yang sudah akrab, yang membuat kita merasa sudah mengerti. Padahal kita hanya menyambungkan potongan yang terlewat dengan asumsi pribadi. Kemudian emosi membuat ruang pemahaman menjadi lebih sempit. Ketika kita sedang kesal, cemas, atau lelah, kita cenderung menafsirkan sikap orang melalui perasaan yang sedang kita bawa. Dan akibatnya, kita tidak benar-benar melihat orang itu, di mana yang kita lihat hanya pantulan dari emosi kita sendiri. Stereotip dan pengalaman lama juga membentuk penilaian. Kita menilai cepat karena otak memilih jalur yang mudah.
meski jalur itu tidak selalu benar. Ketika kita menilai seseorang hari ini, apakah kita telah memahami konteksnya atau hanya mengisi kekosongan dengan versi dirimu sendiri? Tulis di kolom komentar. Jika kita merangkai semuanya, kita akan menemukan satu titik terang dari episode kali ini. Melihat adalah proses otomatis, tetapi memahami adalah tindakan sadar yang membutuhkan ruang dan perhatian. Banyak kesalahpahaman muncul bukan karena orang berniat buruk, tetapi karena kita tidak memberi waktu untuk melihat konteks yang tidak tampak. Ketika kita berhenti sejenak, bertanya sebelum berasumsi, dan memberi kesempatan orang menjelaskan, pemahaman yang lebih utuh akan mulai muncul. Pada akhirnya, banyak penilaian yang kita buat tidak lahir dari pemahaman yang utuh, tetapi dari potongan kecil-kecil yang kebetulan kita lihat. Ketika kita berhenti hanya pada apa yang tampak, kita kehilangan kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi. Memahami tidak datang dari reaksi cepat. Ia lahir ketika memberi ruang, mendengarkan, dan tidak terburu-buru menyimpulkan. Di antara semua hal yang kita lihat hari ini, apa yang sebenarnya perlu kita pahami lebih dalam? Demikian pembahasan di Teras Wawasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Dukung terus channel Ruang Baca dengan membagikan video ini. Dan mari berdiskusi di kolom komentar. Karena setiap pikiran yang terbuka adalah bagian dari perjalanan kita bersama. Sampai jumpa di Teras Wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.